Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalisa Miftahul Jannah, jurusan Akuntansi semester 4, TTM 2 Auditing 1, Universitas Terbuka Pokjer Pati. Selanjutnya, motivasi saya kuliah di UT adalah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tapi juga ingin mendapatkan wawasan untuk bekerja. Selain itu, motivasi saya kuliah di UT adalah dengan karir yang kita punya saat kita bekerja dan ilmu yang kita dapatkan saat kita kuliah, memberikan kita terbiasa dengan dunia kerja selepas lulus kuliah. Dan keuntungan yang saya dapatkan selama saya kuliah di UT adalah dimanapun kita tinggal, kita dapat bisa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, bisa bekerja sambil kuliah. Yang ketiga, lebih efisien biaya dan juga waktu. Selanjutnya kita lanjut ke materi pada modul 5, yaitu laporan audit independen. Pada kegiatan belajar 1, yaitu jenis opini yang terdiri dari A. Laporan auditor independen, B. Pendapat atau auditor independen, C. Elemen laporan auditor independen. Yang A adalah laporan auditor independen, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau PSA nomor 02 seksi 110 menyiratkan bahwa laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Selanjutnya adalah pendapat-pendapat laporan auditor. Yang pertama adalah menurut Boynton et al. 2001, laporan audit merupakan media formal yang digunakan auditor dalam mengomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua adalah menurut Arens et al. Tahun 2008, yaitu laporan audit merupakan tahap akhir dari keseluruhan audit. Yang ketiga adalah menurut Agus tahun 2004, yaitu KAP memberikan suatu laporan akuntansi yang terdiri dari lembaran opini dan lembaran laporan keuangan, yang termasuk 10 standar auditing PSA nomor 01 SA seksi 150 paragraf 02, yaitu bahwa 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut pada periode sebelumnya. Yang B adalah pendapat atau opini auditor independen. Menurut PSA nomor 29 seksi 508 paragraf 03 menjelaskan laporan auditor atas laporan keuangan auditan bahwa pernyataan pendapat auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan auditing dan atas temuan-temuannya. Selanjutnya, berbagai jenis pendapat auditor atau PSA nomor 29 SA seksi 508, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor dalam bentuk baku. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Dan yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Yang C, elemen laporan auditor independen. Mengacu pada standar auditing yang berlaku di Amerika Serikat dalam Arens et al. Tahun 2008, dijelaskan bahwa agar pemakai laporan dapat memahami laporan audit standar profesional
AICPA telah menyediakan kata-kata baku untuk laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 7 bagian yang berbeda, yaitu sebagai berikut. 1. Judul laporan, yaitu laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Yang kedua, alamat laporan audit, yaitu ditunjukkan kepada perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. Yang ketiga adalah paragraf pendahuluan. Pertama, yaitu laporan itu membuat suatu pernyataan bahwa akuntan publik telah melaksanakan audit. Yang kedua adalah menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit untuk laporan laba rugi dan arus kas. Yang keempat adalah paragraf luang lingkup. Pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan proses audit. Yang kelima adalah paragraf pendapat, yaitu paragraf terakhir yang menyatakan kesimpulan. Sedangkan yang keenam adalah nama KAP, yaitu KAP yang menjelaskan melaksanakan audit. Yang ketujuh adalah tanggal laporan audit, yaitu hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview atas peristiwa yang penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya dilanjutkan kegiatan belajar 2, yaitu bentuk baku laporan auditor. Yang pertama yaitu bentuk laporan auditor independen dan berbagai kasus. Yang kedua adalah penutup. A. Bentuk laporan auditor independen dan berbagai kasus. 1. Laporan auditor bentuk baku. Bagian audit yang dilakukan oleh auditor independen lain umumnya dilakukan ketika auditor independen utama tidak mengaudit sendiri anak perusahaan, divisi, cabang, komponen, atau investasi tertentu dari kliennya. Seorang auditor yang bertindak sebagai auditor utama harus memperhatikan apakah ia telah melakukan semua pekerjaan selain sebagian kecil pekerjaan atau bagian audit yang signifikan audit dilaksanakan oleh auditor lain. Auditor utama harus menentukan apakah ia harus mengacu atau tidak pada bagian audit yang dilaksanakan auditor lain dalam laporannya. Jika auditor utama dapat meyakinkan dirinya terhadap independensi dan reputasi profesional auditor lain, dan percaya audit yang dilakukan oleh auditor lain dapat diandalkan, ia dapat menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan tanpa mengacu ke audit yang dilaksanakan oleh auditor lain dalam laporannya. Yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan auditor jika audit yang telah dilaksanakan auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, kecuali untuk dampak yang berkaitan dengan yang dikecualikan seperti pada keadaan yang dibahas berikut ini. A. Pembatasan lingkup audit. Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor jika audit yang telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia serta memperoleh bukti yang memadai untuk mendukung pendapatnya. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian disebabkan oleh pembatasan atas lingkup atau kurangnya bukti audit, situasi ini harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan dicantumkan sebelum paragraf pendapat dalam laporan audit.